Halo sobat bola semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat datang di channel Bola hari ini. Pada kesempatan kali ini kita semua akan membahas tentang final skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022 yang beberapa hari yang lalu telah diumumkan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia yaitu Sintayong melalui media sosial PSSI. Mengingat target dari Sintayong sendiri untuk turnamen Piala AFF ini adalah untuk menjadi juara, itu berarti skuad yang dipilih benar-benar skuad terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Nah, untuk itu kita sesaat lagi akan membahas satu persatu dari nama-nama yang dipanggil untuk Piala AFF 2022 ini. Kita mulai saja dari posisi penjaga gawang. Di posisi penjaga gawang nampaknya tidak ada perubahan, tidak ada kejutan. Nama-nama yang dipanggil itu Nadyo Argawinata dari Bali United, Syahrul Trisna Fadilah dari Persikabo 1973, dan Muhammad Riyandi dari Persis Solo. Nah, nama-nama ini pada turnamen Piala AFF sebelumnya sudah dipanggil, jadi untuk posisi penjaga gawang tidak ada perubahan. Untuk kiper utama tampaknya Nadyo Argawinata tidak tergantikan di sini. Nah, untuk kiper kedua dan ketiga nampaknya Syahrul Trisna dan Muhammad Riyandi ini masih harus bersaing satu sama lain untuk siapa kemudian untuk menjadi kiper kedua atau ketiga. Untuk posisi penjaga gawang tampaknya ketiga nama ini tidak akan tergantikan di Timnas Indonesia asuhan Sintayong untuk beberapa tahun ke depan, termasuk kemungkinan untuk Piala Asia 2023. Di sini kita bisa melihat bahwa Sintayong lebih memilih nama-nama muda seperti Nadyo, Syahrul, dan Muhammad Riyandi ketimbang memanggil nama-nama senior seperti Andre Tani, Wawan Hendrawan yang sebenarnya juga memiliki kapasitas untuk bisa masuk ke Timnas Indonesia. Lalu kemudian untuk posisi pemain belakang, Sintayong memanggil beberapa nama, yaitu diantaranya Fahrudin Arianto dari Madura United, Rizky Ridho Ramdhani dari Persebaya Surabaya, Jordi Amat dari Johor Darul Takzim, Hansa Muyama dari Persija Jakarta, Asnawi Mangku Alam Bahar dari Ansan Greeners, Pratama Arhan dari Tokyo Verdy, dan Edo Febriansyah dari Rans Nusantara. Memang sayang sekali untuk pemain belakang kita tidak bisa menyaksikan penampilan dari Elkan Bagot dan Sandy Walsh di turnamen Piala AFF 2022 ini karena harus mengikuti agenda klub mereka masing-masing. Tapi tampaknya hal tersebut bukan masalah besar bagi Sintayong, terlihat dari skuad yang nama-nama skuad yang dipanggil untuk pemain belakang ini cukup mumpuni dan cukup layak untuk mengisi pos timnas di turnamen kali ini. Khusus untuk Fahrudin Arianto dari klub Madura United akan diplot menjadi kapten di skuad Piala AFF 2022 ini. Fahrudin sendiri juga merupakan pemain yang paling senior di antara nama-nama yang dipanggil oleh Sintayong yang akan memimpin rekan-rekannya di turnamen kali ini. Kemudian ada nama Rizky Ridho Ramdhani yang selalu dipanggil oleh Sintayong berkat penampilan konsistennya bersama Persebaya Surabaya. Berikutnya ada nama Jordi Amat dari klub Johor Darul Takzim yang tampaknya akan melakukan debutnya di turnamen kali ini bersama Timnas Indonesia, yang tentunya penampilan Jordi Amat ini akan ditunggu-tunggu karena supporter Indonesia tentu berekspektasi tinggi kepada Jordi Amat karena Jordi Amat sendiri sudah mempunyai banyak pengalaman tampil di klub Eropa khususnya di Liga Spanyol. Berikutnya ada Hansa Muyama Pranata dari Persija Jakarta. Setelah sekian lama Hansa Muyama tidak dipanggil ke timnas, akhirnya pada kesempatan kali ini Hansa Muyama mendapat kesempatan untuk tampil kembali bersama timnas Indonesia. Tentunya Hansa Muyama tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia akan memberikan penampilan sebaik mungkin dan membuktikan kepada Sintayong dan seluruh supporter Indonesia bahwa dia memang layak tampil untuk membela timnas Indonesia. Berikutnya ada dua nama yang berkarir di luar negeri yaitu Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan, yang mana Asnawi Mangku Alam Bahar sendiri tampil bersama Ansan Greeners di Divisi 2 Liga Korea, sementara Pratama Arhan tampil bersama Tokyo Verdy di Divisi 2 Liga Jepang. Tampaknya kedua pemain muda ini menjadi pemain kesayangan dari pelatih kepala Sintayong, terbukti dari beberapa turnamen yang diikuti oleh Timnas Indonesia. Kedua nama
muda ini selalu dipanggil oleh Sintayong. Berikutnya ada pemain muda lagi yaitu Edo Febriansyah dari Rans Nusantara. Bedanya Edo Febriansyah ini berkarir di klub dalam negeri yaitu Rans Nusantara. Edo Febriansyah sendiri walaupun jarang mendapat sorotan tapi penampilannya selalu konsisten baik bersama timnas maupun klub sehingga selalu dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Berikutnya kita beralih ke pemain tengah. Untuk pemain tengah sendiri ada beberapa nama yang dipanggil oleh Sintayong, diantaranya Rahmat Irianto Persib Bandung, Ricky Kambuaya Persib Bandung, Mark Klok Persib Bandung, Syahrian Abimanyu Persija Jakarta, Marcelino Ferdinand Persebaya Surabaya, Egy Maulana Fikri FC Vion Zlate, Witan Sulaiman AS Trensin, Sadil Ramdhani Sabah FC, dan Yakob Sayuri PSM Makassar. Untuk pemain tengah sendiri sudah menjadi langganan untuk trio Persib Bandung yaitu Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan Mark Klok untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong. Hal ini tentunya tidak lepas dari penampilan konsisten ketiga pemain ini di level klub maupun timnas, di mana di klub mereka sudah tampil bersama-sama sehingga terjalin chemistry yang baik di antara mereka semua. Harusnya untuk di timnas sendiri mereka tidak ada masalah khususnya untuk hal komunikasi. Berikutnya ada nama Syahrian Abimanyu dari Persija Jakarta. Pemain yang seangkatan dengan Egy Maulana dan Witan Sulaiman ini memiliki penampilan yang cukup konsisten bersama Persija Jakarta dan mungkin hal tersebut yang membuat Sintayong tertarik untuk memanggil namanya untuk memperkuat timnas Indonesia di turnamen Piala AFF kali ini. Terlebih lagi usianya cukup muda. Syahrian Abimanyu besar kemungkinan menjadi harapan timnas Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia di beberapa tahun ke depan. Berikutnya ada pemain termuda di skuad ini yaitu Marcelino Ferdinand dari Persebaya Surabaya. Mungkin kita tidak perlu mempertanyakan lagi kenapa Marcelino bisa masuk ke skuad Indonesia. Penampilannya yang cukup gemilang bersama timnas Indonesia baik senior maupun kelompok usia sudah membuktikan bahwa Marcelino sendiri sudah layak untuk masuk ke skuad timnas senior untuk Piala AFF kali ini. Bahkan pada kualifikasi Piala Asia di Kuwait kemarin saat Indonesia menang 7-0 atas Nepal, Marcelino juga mencetak salah satu gol dari 7 gol tersebut. Berikutnya ada dua nama langganan timnas Indonesia yaitu Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang sama-sama berkarir di Slovakia. Walaupun mereka memperkuat klub yang berbeda, yang mana Egy Maulana Fikri memperkuat FC Vion Zlate dan Witan Sulaiman memperkuat AS Trensin. Tapi tampaknya Egy Maulana Fikri tidak memperpanjang kontraknya bersama Vion Zlate sehingga untuk turnamen kali ini Egy Maulana Fikri itu berstatus tanpa klub. Walaupun demikian, kedua pemain ini tentunya tetap menjadi andalan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Berikutnya ada nama pemain lincah yaitu Sadil Ramdhani yang memperkuat Sabah FC. Dan tampaknya sama seperti Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani tidak memperpanjang kontraknya bersama Sabah FC sehingga pada turnamen ini Sadil Ramdhani itu berstatus tanpa klub. Tapi tentunya pasti akan banyak klub yang ingin mendapatkan tanda tangan dari Sadil Ramdhani. Patut kita nantikan penampilan dari Sadil Ramdhani. Berikutnya, dari timur Indonesia juga tidak ketinggalan memberikan namanya untuk masuk skuad timnas, yaitu ada Yakob Sayuri dari PSM Makassar. Yakob Sayuri sendiri dikenal sebagai pemain yang sangat lincah dan memiliki tenaga yang kuat, berlari tanpa lelah. Kita nantikan saja penampilan dari Yakob Sayuri. Berikutnya, kita beralih ke pemain depan atau striker. Untuk striker sendiri, Sintayong memanggil 4 nama yaitu Ilyas Pasyoyevic Bali United, Muhammad Rafli Arema FC, Dendi Sulistiawan Bayangkara FC, dan M. Ramadan Sananta PSM Makassar. Pada mulanya sebenarnya Sintayong itu memanggil Dimas Derajat untuk striker dari Persikabo 1973, akan tetapi karena Dimas Derajat sendiri itu cedera sehingga pemain tersebut digantikan oleh Ilyas Pasyoyevic dari Bali United. Tentunya kesempatan ini merupakan kesempatan yang besar bagi Ilyas Pasyoyevic yang sudah lama tidak dipanggil masuk ke timnas Indonesia. Oleh karena itu pada turnamen ini tentunya Ilyas Pasyoyevic akan tampil sebaik mungkin membela timnas Indonesia dan membuktikan bahwa dia memang layak untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Berikutnya ada Muhammad Rafli dari Arema FC.
Sebenarnya Muhammad Rafli ini banyak diragukan oleh supporter Indonesia kenapa Muhammad Rafli tetap dipanggil ke timnas Indonesia padahal penampilannya di kesempatan-kesempatan yang telah lalu bersama timnas Indonesia, Muhammad Rafli ini tidak menunjukkan performa yang baik. Tapi tetap saja Shin Taeyong memanggil Muhammad Rafli dari Arema FC ini untuk memperkuat timnas Indonesia. Mungkin Shin Taeyong sendiri mempunyai pemikiran yang berbeda dengan mayoritas supporter Indonesia yang meragukan penampilan dari Muhammad Rafli. Oleh karena itu, tampaknya penampilan dari Muhammad Rafli ini memang patut ditunggu apakah pada turnamen kali ini Muhammad Rafli bisa membuktikan kekuatannya di timnas Indonesia atau tidak. Berikutnya ada nama Dendi Sulistiawan dari Bayangkara FC. Dendi Sulistiawan sendiri dikenal sebagai striker yang lincah dan sangat pandai mencari ruang, sehingga tidak heran mengapa Shin Taeyong memanggilnya ke skuad timnas Indonesia. Yang terakhir dari nama skuad timnas Indonesia adalah nama baru, yaitu M. Ramadan Sananta. M. Ramadan Sananta sendiri merupakan pemain muda dari PSM Makassar yang berusia 19 tahun. Sananta sendiri memulai debutnya bersama timnas Indonesia saat Indonesia melawan Curaçao beberapa bulan kemarin. Walaupun di laga debutnya Sananta tidak bisa berbuat banyak, akan tetapi di turnamen ini tentunya dia akan membuktikan bahwa dia merupakan pemain yang memang layak dipanggil ke skuad timnas Indonesia walaupun usianya itu masih 19 tahun. Oke sobat bola, itulah nama-nama yang dipanggil oleh Shin Taeyong untuk mengisi skuad timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2022 kali ini. Tentunya besar harapan kita penduduk Indonesia, supporter Indonesia agar timnas Indonesia berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh Shin Taeyong, yaitu menjadi juara di turnamen ini. Terlebih lagi tahun depan Indonesia akan menjalani turnamen yang lebih besar, yaitu Piala Asia 2023 di Qatar. Untuk itu kita semua tentunya berharap bahwa pada turnamen Piala AFF kali ini timnas Indonesia bisa tampil maksimal, mengeluarkan seluruh kekuatannya sehingga bisa belajar banyak agar di turnamen yang lebih besar yaitu Piala Asia Indonesia juga bisa berbuat lebih banyak. Oke sobat bola, sekian dulu untuk kali ini, kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam dan sampai jumpa.